Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Julhidjan. Kami dari kelas 7 IATI akan melaksanakan tugas UAS Living Quran. Nah, kami di sini akan mewawancarai salah satu mahasiswa di UIN Sumatera Utara, khususnya anak ilmu Al-Quran dan Tafsir, mengenai literasi membaca kitab-kitab tafsir. Yuk, langsung aja kita datengin orangnya yuk. Bang, sini dulu bang. Abang ini. Ya, siapa ya? Oke, bang, perkenalan dulu. Nama bang siapa bang? Oh, Rahman, Bang. Rahman. Ya, Semester berapa bang nih? ini semester 5, Bang. Semester 5 di? Di IAT juga, tafsir. Oke, Bang. Boleh aku nanya-nanya nih, Bang? Ya, boleh, Bang. Ini, jadi kan Abang anak tafsir nih kan. Ya. Nah, gimana pendapat Abang menurut Abang nih lah tentang mahasiswa-mahasiswa tafsir yang kurang minat dalam literasi membaca kitab-kitab tafsir? Apa tuh kendala yang dihadapi mahasiswa tafsir itu sehingga mereka itu kurang dalam literasi membaca? Nah, jadi biasanya nih kayak saya sendiri ya. Nah, seperti membaca kitab-kitab tafsir itu kan sekarang udah zaman digital. Nah, jadi lebih mudah mencari di Google ataupun di AI yang sudah terjamin yang udah ada sekarang. Nah, jadi untuk buku kitab-kitab tafsir yang sekarang seperti kitab-kitab tafsir Al-Jalalain yang sudah ada terbit bukunya, ya bisa diakses daripada digital lagi. Nah, jadi kitab-kitab tersebut pasti bakalan terbengkalai. Nah, misalnya di perpustakaan bakalan terbengkalai ataupun sebagainya. Jadi ya kitab itu lebih ke belum modern kali. Jadi ya harus cari lagi gimana konsep mereka untuk mendapatkan kitab-kitab yang lebih detail lagi. Soalnya kan di kitab itu cuma ada sebatas tafsiran dia, sedangkan kita cari di Google, nah kita tafsirkan gitu seperti kita tafsir Jalalain, ya udah di situ udah ada kitab tafsirnya, baru ada masih ada kitab-kitab tafsir yang meliputi hal tersebut lagi, lebih mendekati. Nah, jadi konsepnya ya kayak kita sekarang anak-anak tafsir ini lebih fokus ke ini, ke digital ataupun AI dan juga yang ada di Google. Soalnya sudah terangkum semua apa yang kita cari dan juga kitab apa yang kita cari udah ada semua bab-bab maupun apanya. Sedangkan kalau kita cari lagi di Google di perpustakaan, nah kita harus cari lagi dari jilid sini sampai jilid sini. Itu kan tidak beraturan. Nah, jadi ya mempersulit dan juga membuat orang ke penafsir kita ini ya jadi lebih agak malas, jadinya agak tidak ada semangat untuk mencarinya lagi sebab lebih ada yang lebih efisien gitu. Oke, Bang, ini sampai sini lah kita wawancara Bang ya. Terima kasih Bang atas Makasih, Bang. jawabannya Bang ya. Ya, Bang. Mantap Bang. Kali ini kita akan tanya-tanya orang random ya. Oke, coba kita tanya abang ini. Apa itu, Bang? Oke bang, saya di sini mau sedikit bertanya sama abang ini kan bang. Bagaimana pendapat abang tentang orang-orang yang tahlilan, terus dia nggak sholat isya begitu bang? Bagaimana menurut abang itu bang? Boleh, Bang. Ya oke bang. Kalau menurut saya sih kurang cocok bang, karena dia mendahulukan yang bukan wajib bagi dia, tapi meninggalkan yang wajib. Sementara sholat isya itu kan wajib kan bang kan. Iya betul. Meski tujuannya baik, yakni untuk silaturahmi bagi orang yang berbelasungkawa, tapi menurut saya kurang cocok karena waktunya kan sudah ditetapkan setelah isya ataupun setelah maghrib. Kenapa harus yang wajib itu ditinggalkan bang? Jadi kesimpulannya kurang cocok itu bang. Oke bang. Oke mungkin itu dari jawaban abang ini. Terima kasih ya bang ya. Oke, kita tanya lagi, guys. Bagaimana pendapatmu sebagai mahasiswa tentang amalan-amalan yang sering dilaksanakan orang di malam Jumat seperti Yasin atau baca surah-surah yang lain? Mungkin menurut saya, Bang, amalan surah Yasin ini memiliki banyak manfaat, terutama untuk dunia dan akhirat. Bahkan Nabi pun menyuruh kita untuk menghafal beberapa surah agar kita selamat di alam kubur dan alam baka lainnya. Salah satunya terutama itu surah Yasin. Kenapa Nabi itu menyuruh kita baca surah Yasin di malam Jumat? Itu manfaatnya yang pertama membersihkan jiwa kita, itu kedua memberi rezeki, dan banyak lagi ya manfaat dari surah Yasin nih. Dan juga
Surah Yasin ini merupakan jantung Al-Quran. Karena para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebutkan Surah Yasin ini merupakan jantung Al-Quran, hati Al-Quran, dan lain sebagainya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bang ya. Oke, kita bakal tanya-tanya lagi yuk. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Boleh nggak Kak saya nanya-nanya tentang Living Quran? Iya Kak, boleh silahkan. Jadi menurut Kakak Living Quran itu apa sih? Bagaimana sih Living Quran itu? Living Quran itu menurut saya Kak, Living Quran itu bagaimana cara kita menghidupkan dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana tuh Kak? Cara kita menghidupkan dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, caranya itu misalnya yang pertama kita selalu membacanya di tiap kita selesai sholat, dan kemudian ada juga Kak misalnya kita di setiap perwiritan di malam Jumat kita bisa membaca surah Yasin setiap malam Jumat. Kemudian misalnya kita ada pelaksanaan dalam acara MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, di situ nanti misalnya ada kegiatan dalam menulis kaligrafi. Nah, itu kan kita menulis menulis ayat-ayat Al-Quran dengan cara kaligrafi tersebut. Iya sih, betul-betul Kak. Terus nih Kak, pertanyaan yang kedua, khususnya nih para kita Gen Z, ketika Kakak merasa capek atau ngerasa ngeluh, apalagi banyak tuh tugas-tugas kuliah yang bikin kita, kok banyak kali ya tugasku, gimana ya cara ngerjakannya. Nah, ada nggak Kak salah satu ayat Al-Quran yang relate gitu sama kehidupan Kakak ketika lagi capek dengan kuliah? Menurut saya ketika saya lagi capek, lagi banyak pikiran sama tugas-tugas, itu ada satu ayat Al-Quran. Ada ya Kak? Contohnya apa tuh Kak ayat Al-Qurannya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Boleh nggak Kak bacakan ayatnya? Boleh Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang dimana artinya Allah tidak membebani seorang hamba di luar batas kemampuan hambanya. Jadi dengan itu Kakak bisa termotivasi lah ya supaya nggak mengeluh akan tugasnya. Iya, gitu. Kak. Ya memang iya kita tetap mengeluh, cuman kita tetap mengerjakannya walaupun kita ngeluh, tapi kita yakin tugas-tugas itu bakal selesai juga akhirnya. Iya. Betul. Oke, kali ini kita bakal tanya-tanya lagi. Oke, halo Bang. Kenalan Bang. Dengan Bang siapa? Bang Hardi. Bang, kita boleh tanya-tanya Bang. Apa itu? Kira-kira menurut Abang, kalau guru ngaji yang cuma mengharapkan gaji itu gimana Bang menurut Abang? Ya kalau menurut saya ya kan ini sesuai keperluan seseorang dalam keekonomiannya juga kan. Nah tapi kalau misalnya dia hanya untuk menginvestasikan gaji, itu pasti dia untuk mengajarkannya itu hanya tidak totalitas gitu menurut saya. Karena kan misalnya gini, seorang guru ngaji gitu kan, guru ngaji itu misalnya dia digaji dengan sekian, misalnya dengan gaji per muridnya itu 3.000 gitu, tapi dalam waktu seminggu kan otomatis dia dengan bisa jadi ada dengan keterpaksaan gitu. Nah karena ketidaksesuaian gaji yang mumpuni untuk kehidupan sehari-hari dia gitu. Tapi kan lebih bagusnya dengan keikhlasan hati, biar ke anak itu pun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi anak tersebut dan berhadiah pahala bagi yang mengajarkannya kepada guru tersebut gitu. Oke, berarti kesimpulannya menurut Abang ini guru ngaji digaji atau tidak itu kembali ke keikhlasan muridnya dan keikhlasan si pengajarnya agar bisa mengajarkan dengan maksimal gitu ya Bang ya? Iya, dengan totalitas. Oke, dengan totalitas. Oke, terima kasih Bang. Ya.